Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduka wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini wa a'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'da. Pemirsa NU TV Pelemban yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam juga semoga senantiasa terlimpah curahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, tabi'in, syuhada wassalihin, fa insyaallah sampai kepada umatnya ila akhir yaumil qiyamah, yang semoga kita termasuk di dalamnya, masuk ke dalam fi zumrati ummati Muhammadin, masuk ke dalam rombongan, ke dalam golongan umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa NU TV Pelemban yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini dalam pertemuan yang keempat, Al-Fakir mencoba untuk melanjutkan tafsir ayat yang ke-134 dalam surat Ali Imran, yang menjelaskan tentang ciri-ciri daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki karakter, memiliki sifat-sifat daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Telah saya sampaikan pada penjelasan yang kemarin bahwa ciri orang yang bertakwa itu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang mau berbagi, orang yang bertakwa punya mentalitas, punya jiwa yang mau berbagi. Kekayaannya, ilmunya, kekuatannya, kemampuannya itu tidak kemudian dimiliki untuk secara pribadi, tapi juga mau dibagikan kepada orang lain. Berbagi ini menjadi sebuah sunnatur Rasul, sunnah Rasul, dengan bahasa-bahasa kita berinfak, bersedekah, kemudian berzakat dan berwakaf misalnya. Ini adalah bagian-bagian syariat yang menjadi ajaran atau syariat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lafaz yang berikutnya dalam surat ini, dalam surat Ali Imran ini, wal kadhiminal ghaid. Setelah kemudian ciri orang yang bertakwa itu orang yang mau berinfak fis sarra wad dharra, yaitu wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu untuk meredam marah. Marah ini biasanya identik berasal dari hawa nafsu. Marah ini biasanya muncul dari perasaan yang bergejolak dari nafsu kita, yang kemudian kita keluarkan karena adanya pemantik. Misalnya ada masalah dengan teman, ada masalah dengan tetangga, ada masalah dengan keluarga, lalu kemudian kita tidak bisa mengendalikannya, maka muncullah rasa marah. Menarik ini untuk kita mengenali akan adanya nafsu yang ada pada diri kita. Pemirsa NU TV Pelemban yang dirahmati Allah, manusia adalah satu individu yang Allah titipi, Allah fasilitasi
dengan dua makhluk Allah yang lain. Pada diri setiap manusia itu ada akal dan nafsu. Ada satu penjelasan yang saya kutip dari kitab Dzurratun Nasihin. Berbunyi seperti ini. Lamma khalaqallahu ta'ala al-aqla wan nafsa. Sumangsane Gusti Allah Subhanahu wa taala ndadosaken atanapi nyiptakaken al-aqla, akal, wan nafsa, dan nafsu. Fasa'alahullahu al-aqla. Ketika Allah menciptakan akal dan nafsu, lalu Allah memanggil kepada akal, aqbil fa aqbalal aql. Akal dipanggil sama Allah, lalu kemudian akal pun menyahutinya, labbaik ya Rabb. Kemudian akal pun datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasa'alahu. Lalu Allah bertanya kepada akal. Fasa'alahu Allah, fasa'ala mangka nakon wa ing akal sapa Allahu Gusti Allah bertanya, man anta wa man ana. Bahasa yang sederhana ya. Bahasa sederhana banget. Siapa engkau? Wa man ana, dan siapa aku, kata Allah. Akal menjawab, anta rabbi wa ana abduk. Engkau Tuhanku, kata akal. Engkau Tuhanku. Wa ana abduk, dan aku ini adalah hambamu. Di sini jelas ya, artinya bahwa akal itu karakteristiknya menerima kebenaran. Akal itu akan menerima kebenaran. Secara fitrah akal itu akan menolak sesuatu yang tidak benar sebetulnya. Maka ketika kemudian dalam proses perjalanan akal itu yang menerima, pada prinsipnya akal itu akan menolak ketidakbenaran, tetapi menerima sesuatu yang benar. Misalnya kita kenal dalam syariat Islam, misalnya wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah memerintahkan kepada kita selaku manusia ini untuk berbuat baik kepada orang tua. Ya, Allah perintahkan kita berbakti kepada orang tua, menjadi birrul walidain. Ini akal menerima. Tanpa kemudian basa-basi, akal menerima. Oh iya, memang saya harus berbakti kepada orang tua. Inilah akal. Ketika kemudian kita sudah berikrar, amantu billah, kita beriman kepada Allah, maka akal pun akan menerima dengan spontan bahwa kita harus beribadah. Kita harus nurut apa yang diperintahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akal, menerima kebenaran dan menolak segala macam bentuk ketidakbenaran. Maka biasanya orang-orang yang ketika dia melakukan kebenaran, dia akan timbul rasa puas. Subhanallah, tidur pun akan menjadi nyaman, pikiran pun akan menjadi tenang. Kenapa? Karena yakin bahwa ini adalah merupakan sebuah kebenaran. Setelah kita misalnya membantu orang, setelah kita kemudian berbakti kepada orang tua, memberi sesuatu kepada saudara kita, ini akal akan menjadi tenang. Oh iya, tidak kemudian menjadi gelisah. Berbeda ketika kita melakukan perbuatan yang melanggar aturan agama. Kita mencuri misalnya, akal itu bergerak, akal itu berontak, akal itu akan kemudian ya secara spontan nggak nyaman begitu. Inilah akal. Oh iya, takut ketahuan, gitu kan? Orang yang mencuri itu dia akan timbul rasa was-was. Ini bentuk daripada apa namanya gejolak pada akal, tidak menerima bahwa ini perbuatan yang salah. Jadi akal menerima kebenaran. Terbukti dengan perbincangan yang tadi dalam versi yang ada dalam kitab Dzurratun Nasihin itu langsung dijawab secara spontan, anta rabbi wa ana abduk. Sudah, itu akal selesai. Ya, ditanya sama Allah Subhanahu wa taala selesai. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala fasa'allahu nafsa, ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada nafsu, man anta wa man ana, kata Allah. Man utawi sopo,
Ana utawi ingsun, waman anta dan siapa engkau. Nafsu berbeda jawabannya. Ana wa anta. Ini menurut versi bahasa Cirebon, akal itu kurang ajar kepada sang pencipta. Nafsu itu maaf ya, nafsu itu kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jawaban anta ya anta, ana ya ana. Ini versi nafsu seperti itu. Maka betul di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa wa amman nafsa la ammaratum bisu'i, bahwa nafsu itu mengarahkan kepada sesuatu yang tidak baik. Dan sungguh ketika bermula dari nafsu, apapun tidak akan mendapatkan kebaikan. Orang yang beribadah juga sama. Ibadah itu panduannya adalah harus ikhlas semata-mata karena Allah, lillah, hanya karena Allah. Kita yakin ini adalah merupakan perintah Allah. Tetapi kalau ibadah hanya karena landasan nafsu, berbeda. Contoh misalnya, orang yang beribadah itu karena nafsu, banyak sekali. Orang yang satu contoh ini yang terjadi dalam masyarakat. Misalnya ada seorang yang kaya misalnya, dia punya harta, rumahnya banyak, anaknya pun banyak. Kemudian dia mendengar ceramah atau tausiah dari seorang dai wa daiyah misalnya tentang keistimewaan sedekah, tentang keistimewaannya berwakaf, tentang keistimewaannya kemudian beramal jariah. Terpancing dia melihat misalnya ada temannya dia mewakafkan tanahnya, melihat lagi ada temannya berjariah apa, menyumbang apa, ya, dia terpancing. Awas nih, ibadah si ibadah, tetapi kalau terpancing karena dorongan nafsu akan menjadi beda. Dia pulang ke rumah, dia kemudian tanpa berbicara dengan anak dan istrinya, dia kemudian memanggil notaris, sudah harta saya wakafkan semuanya. Awas, ini pertanyaan, apakah ibadah ini karena dasar betul-betul karena akalnya pun mendukungnya, karena Allah Subhanahu wa taala, apakah dia beribadah mengatasnamakan ibadah tetapi karena nafsu, padahal ada kewajiban yang lain. Dia punya keturunan, akhirnya setelah dia lupa mewakafkan semuanya, keturunannya menjadi keturunan yang tidak memiliki harta sama sekali. Ini nggak boleh. Islam tidak menganjurkan seperti ini. Tetap menggunakan akal sehat. Artinya dalam konteks kita beribadah pun juga itu ada ukurannya, ada takarannya. Contoh yang sederhana lagi, misalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan kepada manusia misalnya untuk melakukan ibadah sholat, ya, yang 5 waktu ini. Karena kita saking senangnya beribadah, lalu kemudian sholatnya kita tambah menjadi 6 waktu, kan nggak boleh. Kalau berdasarkan nafsu, atau yang 4 rakaat menjadi 5 rakaat juga tetap nggak boleh. Ya, tetap harus kita sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini konteksnya seperti itu. Orang yang beribadah pun kalau diawali dengan nafsu nggak boleh. Karena nafsu maksudnya ya, tidak boleh. Jadi di sini ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang berikutnya adalah wal kadhiminal ghaidh, orang yang mampu untuk meredam nafsu. Bukan tidak punya nafsu, tidak, tetapi mengendalikan nafsu. Semua orang harus punya nafsu dan harus mengendalikan nafsu. Karena dengan nafsu juga sebetulnya manusia itu bisa berkembang, manusia bisa maju. Itu juga karena adanya dorongan nafsu, tapi nafsu yang kemudian terkendalikan oleh akal. Kalau kita nggak bisa, jangan, gitulah. Ya, ini mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mari kita bersama-sama untuk mempelajari atau merealisasikan ciri daripada orang yang bertakwa, yang berarti yang keempat, ya, artinya bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu untuk meredam nafsunya, meredam amarahnya, tidak kemudian gampang sedikit-sedikit marah, tidak kemudian gampang sedikit-sedikit mengumbar nafsu. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan termasuk orang yang hebat, orang yang gembarnya itu menang berkelahi, bisa mengalahkan seseorang dengan cara bergulat, bukan, tetapi orang yang mampu untuk mengendalikan nafsu, inilah orang-orang yang hebat di mata Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.